Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsura Ardiansa. Di sini saya sebagai pemateri satu yang akan menjelaskan tentang apa itu Nusantara dan juga apa itu kebudayaan. Nusantara adalah istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Kata ini berasal dari manuskrip berbahasa Jawa sekitar abad ke-12 sampai dengan ke abad ke-16 sebagai konsep negara Majapahit. Pada abad ke-20-an, Ki Hajar Dewantara memakai istilah ini sebagai untuk nama suatu wilayah Hindia Belanda. Karena kepulauan tersebut mayoritas berada di wilayah negara Indonesia, maka Nusantara biasanya disinonimkan dengan Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang kebudayaan. Apa itu tentang kebudayaan? Kebudayaan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan. Kebudayaan adalah sebutan untuk cara hidup sekelompok orang, yang berarti cara mereka melakukan. Budaya diturunkan dari generasi ke generasi dengan cara dari belajar, masakan, agama, tarian, maupun kebiasaan sosial. Seiring berjalannya waktu, kebudayaan Indonesia mulai berubah karena perubahan zaman dari Hindu Buddha menuju ke Islam yang disebarkan oleh Wali Songo. Yang menyebabkan suatu fenomena khusus di Nusantara yang menjadikan keanekaragaman budaya sehingga terjadilah asimilasi. Asimilasi Islam dan budaya lokal adalah proses di mana ajaran Islam diintegrasikan dengan elemen-elemen budaya setempat. Melalui proses ini, tradisi lokal dan nilai-nilai Islam saling mempengaruhi, memungkinkan masyarakat untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks budaya mereka. Hasilnya adalah terciptanya keselarasan antara iman dan tradisi lokal yang memperkaya pengalaman spiritual dan budaya masyarakat. Selanjutnya, asimilasi Islam dan budaya lokal adalah proses di mana ajaran Islam diintegrasikan dengan elemen-elemen budaya setempat. Melalui proses ini, tradisi lokal dan nilai-nilai Islam saling mempengaruhi, memungkinkan masyarakat untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks budaya mereka. Hasilnya adalah terciptanya keselarasan antara iman dan tradisi lokal yang memperkaya pengalaman spiritual dan budaya masyarakat. Selanjutnya, berikut beberapa faktor yang dapat menghambat proses asimilasi meliputi A. Kurangnya perkembangan ilmu pengetahuan yang menghalangi pemahaman dan penerimaan budaya baru. B. Masyarakat yang masih berpegang pada hal-hal tradisional sehingga sulit untuk beradaptasi. C. Kurangnya interaksi antar anggota masyarakat yang dapat memperkaya hubungan dan pemahaman budaya. D. Sikap ideologis yang kuat pada masing-masing individu yang dapat menghalangi terbentuknya kesepakatan. E. Adanya adat, jati diri, atau kelaziman yang sudah terukir kuat dalam masyarakat. F. Sikap atau pendirian yang kaku yang menghambat perubahan dan inovasi budaya. Faktor-faktor ini perlu diperhatikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi proses asimilasi. Contoh bentuk asimilasi antara Islam dan budaya Jawa terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, ajaran Islam yang menekankan paham monoteisme secara perlahan mengikis kepercayaan lokal yang sebelumnya meyakini adanya dewa-dewa. Selain itu, tradisi seperti danyang desa masih diekspresikan dalam bentuk upacara keagamaan lokal seperti besi arca, nyadran, dan tingkepan yang menunjukkan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan budaya Jawa. Asimilasi ini menciptakan keselarasan antara iman dan tradisi masyarakat setempat.
proses asimilasi Islam, yaitu ketika Islam hadir di Nusantara, ia muncul sebagai agama baru dan pendatang, lebih belakangan dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Dengan tantangan tersebut, Islam perlu menerapkan strategi dakwah yang sensitif terhadap budaya lokal. Perjumpaan antara Islam dan tradisi lokal seringkali menghasilkan akulturasi budaya yang memperkaya ekspresi kultural religius dan menciptakan keragaman dalam praktik keagamaan. Oleh karena itu, sikap adaptif terhadap budaya lokal sangat penting. Jika Islam bersikap keras menolak tradisi yang ada, hal ini justru dapat menimbu dengan semangat ajaran Islam itu sendiri. Hal ini juga dapat menimbulkan konflik dan perlawanan yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam itu sendiri. Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia sebagai agama yang membawa kedamaian. Meskipun pada saat itu masyarakat sudah memiliki beragam kepercayaan, termasuk animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha, penyebaran Islam menyebabkan munculnya berbagai corak dan varian yang memiliki kekhasan dan keunikan. Dalam proses ini, budaya lokal tetap terjaga karena antara Islam dan budaya lokal terjalin dialog yang kreatif dan dinamis. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo ini dan pengikutnya melalui proses transformasi kultural ini menghasilkan perpaduan yang harmonis antara ajaran Islam dan tradisi lokal yang telah ada. Berikut ada beberapa pendorong terjadinya asimilasi Islam di Nusantara. Antara lain adalah faktor ekonomi dan sikap saling menghargai. Pada ekonomi, hubungan sosial antara etnis minoritas Arab dan mayoritas Melayu dapat berasimilasi ketika kesenjangan sosial ekonomi antara keduanya tidak terlalu mencolok. Di Palembang, struktur ekonomi masyarakat Melayu yang relatif berimbang dilihat dari indikator ekonomi memfasilitasi proses asimilasi antara orang Arab dan Melayu. Yang kedua yaitu sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai antara sesama juga merupakan kunci penting dalam mewujudkan sebuah kerukunan di dalam masyarakat. Mengesampingkan rasa primordialisme, sikap yang berlebihan terhadap kesukuan adalah langkah yang tepat untuk memastikan integrasi antara kelompok dapat terwujud. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.